Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Salam 0%. Sobat RH sekalian, kita ambil satu ulasan lagi mengenai presidential threshold ya. Saya ingin mengulas apa yang disampaikan oleh Lanyala Mahmud Mataliti, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Daerah, mengenai halaman 74 putusan MK. Ini menarik. Karena di situ MK mengakui oligarki itu ada, tapi kalau presidential threshold dikabulkan, tidak jaminan katanya itu hilang. Allahu Akbar ya. Kok bisa jamin-menjamin, kok pakai asumsi ya. Memutus itu apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Padahal kalau kita bicara textual interpretation itu ceto welo-welo sudah jelas ya. Oke, coba kita bacakan dan kita ulas. Halaman 74 putusan MK Lanyala Mahmud Mataliti sebagaimana dimuat republikmerdekaonline.id. Jadi ini dibuat sebelum wukuf di Arafah tulisan ini ya. Sambil menunggu persiapan wukuf di Arafah, saya membaca kiriman file PDF putusan MK nomor 52 PUU strip 20/222 yaitu putusan terkait judicial review atas pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang diajukan DPD RI dan Partai Bulan Bintang. Ada yang menarik jika kita cermat membaca kalimat demi kalimat dalam putusan tersebut. Di halaman 74 dari putusan sebanyak 77 halaman itu tertulis salah satu pertimbangan majelis hakim terkait materi gugatan. Dikatakan begini, saya copy paste sesuai aslinya. Mahkamah menilai argumentasi pemohon 2 dalam hal ini Partai Bulan Bintang didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif seperti oligarki dan polarisasi masyarakat akibat berlakunya ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 ya tentang presidensial threshold 20% ya. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah argumentasi pemohon 2 yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh pemohon 2 tidak akan terjadi lagi ya. Nah, artinya ini tulisan Lanyala. Nah, artinya oligarki itu ada dan nyata, tapi menurut MK tidak ada jaminan mereka akan hilang dengan dihapusnya pasal 222 itu. Jadi artinya dibiarkan saja seperti ini. Oligarki tetap ada dan polarisasi yang merugikan masyarakat tetap ada. Jadi upaya kita dan puluhan elemen masyarakat lain yang telah mengajukan judicial review atas pasal 222 dengan semangat untuk meminimalisir kerugian rakyat yang timbul akibat pasal tersebut yang ditolak oleh MK karena bagi MK tidak ada jaminan dengan dihapusnya pasal 222 itu lantas kerugian yang dialami rakyat akibat adanya oligarki dan polarisasi akan hilang. Jadi dengan kata lain, apakah bisa dibuat dalam kalimat biar saja kerugian itu terus dirasakan rakyat. Inilah yang disebut oleh banyak tokoh termasuk Yusril Iza Mahendra dalam tulisan terbarunya bahwa MK bukan lagi menjadi the guardian of the constitutions dan penjaga tegaknya demokrasi tetapi telah berubah menjadi the guardian of oligarchy. Saya hanya mengingatkan kita semua terbentuknya negara ini memiliki tujuan dan tujuan itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita di mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Hingga pada ujungnya adalah terciptanya tujuan hakiki dari lahirnya negara ini yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. To become a justice state. Kita lanjutkan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah konstitusi dan undang-undang sebagai petunjuk dan pengikat bagi aparatur negara. Sekaligus sebagai pengikat semua elemen bangsa. Undang-undang dibuat oleh pembentuk DPR dan pemerintah. Nah, persoalannya kita sebut apakah apabila ada undang-undang yang dibentuk dan nyata-nyata menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat banyak serta melenceng dari tujuan lahirnya negara ini.
Inilah kejahatan kepada rakyat yang sesungguhnya. Inilah kejahatan kepada pemilik kedaulatan yang sah di negara ini. Inilah kejahatan yang dibiarkan tetap ada karena dianggap upaya untuk mereview undang-undang tersebut bukan jaminan kejahatan yang merugikan rakyat itu hilang. Waraskah kita sebagai bangsa? Mina, 8 Juli 2022. Penulis adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI. Ya, sahabat daerah sekalian, kita pembahasan lanjutan ya dari yang tadi. Ya, MK bergerak dari asumsi. Kemudian ketika orang punya asumsi, dan sebenarnya bukan asumsi, punya fakta, maka MK berasumsi lagi. Sobat daerah sekalian, polarisasi akibat presidensial threshold itu adalah nyata. Sejak 2014-2019, cebong, kampret, ya, kecepret, dan kadrun, dan lain sebagainya. Kemudian oligarki itu nyata. Dan itu menjadi yang namanya common knowledge, pengetahuan umum. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengakhiri ini agar tidak terjadi polarisasi dan tidak dikuasai oligarki kita semua ini. Maka referensi tahun 2004 ketika threshold itu cuma 3% alias bisa dikatakan nothing thresholdnya, tidak terjadi polarisasi semacam ini. Kita tahu bahwa dengan 3% bisa hadir 5 calon presiden dan semua jagoan bisa menggandeng pasangannya untuk berlaga. Maka ada pasangan SBY JK yang paling dijagokan, ada Mega Hashim Muzadi, kemudian ada pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid, Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo, serta pasangan Agung Gumelar dan Hamzahas, atau terbalik Hamzahas dan Agung Gumelar. Semua pasangan ini berlaga. Bahkan beberapa di antara mereka berasal dari rahim yang sama. Misalnya banyak tokoh-tokoh NU yang menjadi wakil presiden. Salahuddin Wahid, Hashim Muzadi, termasuk juga misalnya Yusuf Kalla. Nah, setelah terpilih, kita tidak melihat ada polarisasi seperti saat ini. Tapi sekarang ketika 20%, maka kekuasaan bisa grabbing, mengambil semua partai politik, sehingga hanya mencalonkan satu pasangan tersisa untuk memenuhi prosedur yang ditetapkan undang-undang, yaitu tidak boleh memborong semua partai politik. Jadi membiarkan partai politik itu hanya mendapatkan satu slot lagi. Maka terjadilah head to head yang membelah masyarakat kita menjadi cebong dan kampret. Ada yang mengatakan, tapi kan nanti putaran kedua juga akan terbelah. Enggak juga. Karena beda kalau pembelahan itu dari awal. Tapi kalau di ujung enggak terlalu besar pengaruhnya. Apalagi kalau mereka yang sudah merasa jagoannya kalah, ya sudah, tidak mau ikut ambil bagian dari tidak mau ambil bagian dengan kampanye salah satu kelompok. Walaupun belum tentu juga mereka golput, ya. Jadi angka partisipasinya di Indonesia ini enggak buruk, ya. Jadi angka partisipasi Pilpres itu masih di atas 70% atau 80%. Jauh dibandingkan Amerika Serikat misalnya yang angka partisipasinya kadang-kadang cuma 60%. Nah, sobat era sekalian, karena itu polarisasi ini betul-betul terjadi karena presidensial threshold yang membuka peluang untuk konsolidasi politik, untuk oligarki memborong semua partai politik. Dan kita tahu itu sudah menjadi common knowledge, pengetahuan umum bahwa oligarki terutama di bidang bisnis itu memang berpengaruh besar. Kalau misalnya dibuka keran pencalonan, mereka akan sulit untuk mengendalikan. Tapi kalau cuma 2 calonnya, maka teori don't put your money at the same basket. Jadi mereka akan membantu 2 calon tersebut dan siapapun yang menang maka part of oligarki. Nah, yang begini ini pasti MK paham. Dan MK memahaminya. Tapi MK mengatakan kalau kami kabulkan presidensial threshold 20% itu, nggak jaminan itu hilang. Lah,
soal jaminan hilang atau tidak bukan urusan MK. Urusan MK adalah memberi jalan agar masalah itu bisa diselesaikan. Kan begitu, Allahu Akbar ya. Jadi yang penting adalah MK memberi jalan. Sama seperti MK mengatakan bahwa dia memberikan peluang bagi calon terbanyak untuk terpilih dengan harapan bahwa calon terpilih dekat sama rakyat, akan peduli sama rakyat dan lain sebagainya, yang bullshit juga. Karena ternyata kita membutuhkan komponen lain, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Tapi bukan salah MK. Karena kalau Anda mau proporsional terbuka, maka yang terpilih adalah calon dengan suara terbanyak. Dan itu betul, standing seperti itu. Tidak ada yang salah dari MK. Adapun kemudian kita mau mengubah sistem dari terbuka menjadi tertutup, nah itu soal lain. Tapi once terbuka, maka suara terbanyak. Tapi kalau Anda mau tertutup, silahkan. Itu adalah choice, pilihan. Dan MK tidak bertanggung jawab atas prosesnya, atas sebuah keputusan yang mengatakan kalau terbuka itu suara terbanyak. Karena itu adalah konstitusional. Logika sesuai dengan logika. Logis jadinya. Sama seperti sekarang ini. Kalau MK mengatakan 0%, maka jauh lebih sulit oligarki untuk membayar semua calon. Maka calon yang tidak ada uang dengan dukungan rakyat banyak bisa jadi punya kesempatan untuk menjadi pemenang. Sebagai contoh SBY di tahun 2004, walaupun partainya kecil 7%, tetapi faktual dia menang pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi, apa yang disampaikan MK untuk menolak penghapusan presidensial threshold sama sekali tidak ada alasannya, tidak justified. Dia tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang meyakinkan. Misalnya saya pribadi sebagai orang yang juga bergelut di bidang hukum tata negara. Kalau kita bandingkan antara putusan MK dengan dissenting opinion yang dibuat oleh Saldi Isra dan Soehartoyo, dua hakim konstitusi yang so far masih konsisten untuk menghilangkan presidensial threshold, jauh lebih kaya mereka dibandingkan 7 hakim lainnya. Jadi saya tidak tahu ya cara mereka berpikir ya. Apakah begitu takutnya mereka dengan tekanan, begitu khawatirnya mereka akan dicopot dan tidak terpilih lagi sebagai hakim konstitusi? Wallahu alam. Mudah-mudahan besok-besok akan ada hawa segar di Republik ini dan kita tidak mendapati seperti kata Hatta bahwa demokrasi kita yang sedang bergelora ini hanya menemukan orang-orang kerdil dan tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran. Itu saja saudara sekalian, coba kita sedikit bacakan ya. Mungkin MK tidak lulus matematika gegara selalu bikin asumsi hingga fakta pun dianggap asumsi ya. Kemudian salam PT 0% dari kota Pagar Alam. Assalamualaikum Bung Era, salam 0%, harus kita gaungkan terus, jangan sampai bosan walau ditolak sama MK. Ya saya nggak akan pernah bosan karena itu pangkal persoalannya. Nanti apakah kemudian setelah 0% kita akan mendapatkan presiden yang baik? Memang nggak ada jaminan. Bahkan pemilihan presiden itu sendiri nggak akan dapat ada jaminan bahwa kita akan memilih calon yang baik. Sistem demokrasi itu sendiri nggak ada jaminan. Negara ini pun nggak bisa menjamin akan menjadi negara yang adil dan makmur. Kalau kemudian semua orang meminta jaminan. Bagaimana MK sebagai negarawan tiba-tiba bicara tidak ada jaminan. Lalu dia mau minta jamin siapa? Padahal dia sendiri bisa berpikir tentang bagaimana konstruksi hukum ke depan, konstruksi negara ke depan sebagai seorang negarawan. Ngapain minta jaminan orang lain? Ya kan? Dia harus berpikir putusan-putusan mereka mencerahkan dan sebagai social engineering, sebagai alat dari rekayasa sosial, a tool of social engineering seperti dikatakan Rusko Pon dalam ya pengantar hukum lah kira-kira begitu. Nah, sobat era sekalian, sekali lagi ya, saya tidak akan habis dan tidak akan bosan-bosannya sampai suatu saat MK menghapuskan PT 20% ini dan demokrasi kita jauh akan lebih flourish, lebih bertanggung jawab,
Tapi ingat, PT 0% bukan satu-satunya jawaban, tapi harus dijawab. Ini satu jawaban. Jawaban berikutnya adalah pemilu yang jujur dan adil, yang demokratis. Nah, disitulah peran Mahkamah Konstitusi sesungguhnya. Sobat era sekalian, itu saja ya tambahan dari bagian pertama tadi yang sempat terputus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perundungan bagi kita semua. Kepada Ketua DPD Lanyala Mataliti, saya berharap teruslah menggempur agar PT 0% ini adalah jebol suatu saat. Karena kita yakin siapapun ya yang menjadi virus-virus pembunuh demokrasi itu tidak boleh berkembang di republik ini. Karena kita menginginkan demokrasi kita flourish, berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Salah satunya adalah bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tanpa embel-embel adanya presidensial threshold, ada ambang batas. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.